Misalkan gini, karena saya udah berkeluarga dan memiliki anak, ini pasti berbeda. Cara pandang saya tentang uang, cara saya melindungi uang dengan orang yang masih belum berkeluarga. Kalau dia belum berkeluarga, dia hanya tanggung jawab ke dirinya sendiri. Tapi kalau orang sudah berkeluarga itu nggak bisa disamakan tanggung jawabnya dengan orang yang mana dia masih belum memiliki keluarga. Itu sangat berbeda. Adalah orang yang sangat berbakat tapi hanya satu kegagalan kecil, dia udah nggak mau lanjutin itu lagi. Padahal dia secara kapasitas di luar mental sama modal, dia tuh sangat memadai. Tapi hanya karena satu kegagalan kecil, dia udah nggak mau lanjut lagi. Mungkin saya juga yang seperti itu ya, makanya saya cenderung sangat risk averse dan semua saya lihat dari segi risikonya dulu. Berarti menarik ya, ngomongin Yes, tentang literasi keuangan tuh sebenarnya bukan sekedar memahami uang, tapi juga akhirnya memahami diri sendiri dan tujuan pasti, tujuan kita juga gitu kan pasti. dalam hidup ini. Tapi nih ya, tidak bisa dipungkiri bagaimana kita mengelola keuangan pun itu juga ada faktor X-nya kan, Ya, ada lingkungan yang mengitari kita dan situasi saat ini adalah ya tekanan ekonomi tuh sedang ada gitu. ya. Masih realistis nggak sih kita untuk bisa bebas finansial di tengah tekanan ekonomi saat ini? Gini, segala hal itu selalu ada yang namanya siklus. Sama seperti di Indonesia. Ada musim kemarau, ada juga musim hujan. Apa yang dilakukan para petani di musim kemarau? Ya mereka menanam dan memanen padinya. Tapi nanti ketika musim hujan, ya kadangkala mereka ini nggak harus ngapa-ngapain. Itu sebenarnya sama juga. Di mana di dalam ekonomi itu selalu ada siklus boom atau keadaan ketika semua orang senang. Investasi naik, kemudian PHK sedikit, barang dan jasa mengalami kenaikan permintaan, dan kita dalam keadaan yang sangat confident atau sangat percaya diri. Namun ada keadaan juga ya di mana ekonomi itu mengalami penurunan, dan ketika terjadi penurunan ekonomi, PHK mulai terjadi, permintaan barang dan jasa itu akhirnya menurun, ekonomi cenderung lesu, dan akhirnya kita mengalami yang namanya crash atau penurunan yang sangat signifikan. Dan di dunia ini nggak ada yang selamanya naik dan nggak ada yang selamanya turun.